play dulu ini ya. Oke, straight. Wait. Cross. Ya, langsung play. Udah. Ngantuk aja. Hah? Aduh, ya Allah. Ayo. Udah nih. Hah? Udah di cancel. Oh, matiin. Ngantuk. Hapus lo. Lagi nggak ada begini-gini, biasa kan set. Oh, ada. Ini salah. Ya. Bentar. Ulang. Kamu kerjain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mitra JC, kita bertemu lagi di pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai perjumpaan kita, alangkah lebih baiknya kita membaca Fatihah dan juga salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ta'ala Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahi shalihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayqi waz zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dzunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan ila hadrati sayyidir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusukh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid, dan kita masuk kepada bab atau pasal ya, mad jaiz munfasil, yang mana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mad wajib muttasil ya. Maka inti dari mad ini adalah di mad tabi'inya. Kalau mad tabi'i kita kurang faham atau misalnya kita kurang mengerti, ini kita sulit untuk melanjutkan ke mad yang selanjutnya gitu. Ya, langsung saja Mitra JC, apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Fasil. Seperti biasa Bang Ji akan menjelaskan atau mengartikan secara bahasa terlebih dahulu, yaitu mad. Mad itu kalau di dalam tajwid ya panjang gitu. Panjang. Kemudian jaiz, nah, itu boleh. Jaizun ya. Kemudian munfasil itu
bersambung ya, atau dalam satu kalimat di sini apa? Oh, maaf, munfasil terpisah. Kalau mutasil ittasola yatasilu bersambung munfasil, infasola yanfasilu terpisah. Terpisah. Nah, wah hubungan kita sudah munfasil nih. Ya, hubungan kita sudah terpisah gitu satu sama lain. Ya. Nah, jais artinya boleh. Ya. Boleh nih, jais nih, ya kan. Itu kan misalnya anak-anak apa nih sekarang ya, maksudnya menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang hijrah mau menggabungkan bahasa Arab mungkin dengan bahasa Indonesia. Wah jais nih, wah boleh nih. Cuman dengan logat Jakarta misalnya. Aduh maaf Beb, hubungan kita udah munfasil nih. Ya. Nah, bisa-bisa aja ya nggak. Itu sebenarnya pemakaian yang tidak tepat gitu. Sepertinya hubungan kita udah nggak mat lagi nih. Nah, udah nggak panjang berarti. Ya. Itu apa metode untuk agar mudah menghafal kosakata gitu. Nah, inilah mat jais munfasil secara bahasa. Mat itu artinya panjang. Ya. Kalau panjang banget mamat berarti mungkin. Mamat panjang banget berarti. Enggak. Ya. Jais artinya boleh. Munfasil terpisah dia. Nah, kemudian kapan mat jais munfasil ini dihukumi atau dibaca mat jais munfasil? Ya. Seperti biasa, kita akan mulai dengan kalimat apabila. Apabila, ini karena satu buku ya, jadi dia metodenya begitu. Apabila, iza, gitu. Apabila ada, hukumnya dulu ditulis aturan nih. Ya, nah ini hapus dulu. Nah hukumnya, bagaimana hukumnya? Hukumnya apabila ada, ada mat tobi'i. Nah ini yang penting nih. Makanya tadi kalau kita nggak memahami mat tobi'i secara mendalam, wah susah gitu. Apabila ada mat tobi'i gitu. Apabila ada mat tobi'i bertemu lagi-lagi. Bertemu dengan hamzah. Hamzah beginilah ya. Nah, di lain kalimat ya. Di lain kalimat. Di lain kalimat. Nah. Jadi bahasa Arab itu kalau kemarin mat wajib mutasil itu dalam satu kalimat ya, kayak ja'a. Itu artinya telah datang, ja'a yaji'u. Ya, ja'a. Itu hamzanya maksudnya dalam satu kalimat itu satu arti. Bukan ja sendiri artinya, hamzah artinya sendiri, bukan seperti itu. Ya, tapi ja'a gitu. Telah datang. Gitu. Nah, ini beda kalimat, berarti ada dua kata ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kalimat itu tuh kata gitu. Kita kan kalau kalimat tuh yang panjang. Nah, kalau di bahasa Arab yang panjang itu namanya jumlah. Gitu. Kita jumlah tuh pertambahan. Ya. Di lain kalimat atau di lain kata gitu. Jadi ada dua kata atau dua kalimat. Jangan bingung, pokoknya dua kata lah. Bahasa kita biar mudah dicerna. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, misalnya apa tuh contoh-contohnya? Ntar kita cara bacanya dulu ya. Yang penting ini nih, di lain kalimat. Dia bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, sama, misalnya kita pengen mendefinisikan ini. Aku bertemu kamu di lain tempat. Berarti pertemuan aku dan dia adalah mad jais munfasil. Ya. Itu berarti dia anak tajwid banget tuh. Ya nggak? Gitu. Jadi kalau ada istilahnya, kalau kita belajar nahwu, itu puisi-puisinya tuh lebih didominasi dengan bahasa nahwu misal. Wah hubungan aku kayak mudhof ilaih, gitu harus bersatu. Nggak bisa, aku sendiri tuh nggak akan ada artinya tanpa kamu gitu. Itu mudhof ilaih. Ya, ini tajwid beda lagi gitu. Aku bertemu dengan kamu di lain tempat gitu. Berarti mad jais munfasil nih. Ya. Nah kemudian bagaimana cara baca? Nah ini, yang penting itu di dalam tajwid itu adalah cara baca. Walaupun si pembaca tidak mengetahui apa nama hukumnya tadi.
Karena banyak ya di zaman dulu itu apa namanya? Kita belajar ngaji misalnya sama orang tua kita, orang tua pokoknya bacanya begini nih, nggak dikasih tahu tuh namanya apa gitu. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, dibaca panjang seperti mat wajib. Berapa? 5 harokat. Atau, nah ini nih, atau seperti mat tobi'i. Seperti mat tobi'i. Berapa? 2 harokat. Jadi kalau mat jaiz tuh boleh-boleh aja ya. Boleh 2 harokat. Cuman yang paling afdol, itu seperti mat wajib. Yang utama 5 harokat. Nah, kalau bicara utama, kalau udah bicara kalimat afdol, itu sunnah. Berarti yang lebih utama. 2 harokat boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Sama seperti ketika kita sholat. Baca iftitah boleh apa enggak? Ya dibaca boleh, enggak ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh ditinggalin tuh bacaan Fatihah. Fatihah tuh rukun sholat. Gitu. Kalau iftitah misalnya Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro, ada yang baca, ada yang enggak, ya boleh sah saja. Misalnya apa namanya, waktunya udah mau habis waktu sholat tuh, ada yang nggak pakai doa iftitah misalnya, boleh gitu. Tapi afdolnya baca doa iftitah. Gitu. Tapi kalau waktu sholatnya udah sebentar lagi ya nggak bisa, ya nggak, bahkan bisa jatuh haram kesunahan tadi, karena memaksakan diri gitu, sampai akhirnya dia sholat di luar waktunya gitu, di luar waktu zuhur misalnya, sampai jatuh kasar bela-belain doa iftitah. Terus apalagi bacaan surah. Bacaan surah itu sunnah. Yang wajib Fatihah. Oh, dia bela-belain surah nih, baca surah Al-Baqarah lagi. Waduh. Itu kelar maghrib bisa-bisa. Mana baru belajar lagi. Alif lam mim. Itu makmum kabur. Yakin itu. Jangan baca Al-Baqarah. Itu menyiksa jamaah namanya. Ya, nah begitupun sama di sini. Yang utama bacanya seperti mat wajib. Kemudian baca seperti mat tobi'i boleh nggak? Boleh. Itu paling pendeknya seperti mat tobi'i. Inilah hukum mat jaiz, makanya kalimatnya jaiz di sini perhatikan. Boleh. Apa bolehnya? Boleh 5, boleh 2 harokat. Gitu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh nggak baca. Kalau dia nggak baca baru nggak boleh, dosa. Ya nggak? Ada mat jaiz misalnya, didemin aja sama dia, diliatin. Ayo. Ini mau ngapain? Jangan diliatin tulisannya, baca. Ya. Nah, kemudian contohnya nih, biar paham. Karena apa namanya? Kadang beberapa metode pembelajaran itu yang paling sulit itu ketika ngambil contoh ya. Banyak yang menjelaskan tentang definisi saja, kemudian contohnya nggak ada, kita tuh gampang. Gitu. Ya. Apa namanya? Nggak ada gambaran. Gitu. Ini gimana ya tulisannya? Ini maksudnya apa sih? Gitu. Susah. Nah, makanya ada contoh. Apa contohnya di sini? Wala antum. Ya. Wala antum. Wala antum. Nah. Wala antum. Nah. La itu artinya tidak, wa itu artinya dan tidak pula gitulah ya. Antum itu artinya kalian semua laki-laki. Wahai kalian laki-laki, antum. Ya. Ini mah artinya beda, ini mah beda gitu. La ini kan matobi ini. Ada alif setelah fathah, pahami. Ada alif setelah fathah, matobi. Bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, maksudnya ini beda kata, ini mah beda arti gitu. La artinya tidak, antum artinya kalian laki-laki. Nah, inilah yang disebut mad jaiz munfasil. Karena dia bertemu di lain kalimat antara mad tobi dengan hamzah. Nah, bacanya boleh 2. Wala antum. Ini ikhfa ya, udah kita pelajarin. Ini ikhfa. Biar gak lupa gak apa-apa, kita ulang dikit aja. Ikhfa.
Nah, ini apa mat jais? Jais. Ya. Wala antum, boleh mat tobi panjangnya. Tapi yang afdol seperti mat wajib mutasil. Wala antum, wala antum. Nah, la-nya panjang tuh. Berapa? 5 harokat, 2,5 alif. Ya. Yang afdol. Kalau bicara afdol. Biasanya yang hobi panjang-panjang gini qori biasanya. Soalnya qori itu kalau baca pendek kayaknya kurang apa ya? Kurang, kalau bahasa apa Melayu, kurang lemak lah, kurang lama. Ya, kurang enak. Ya. Kurang greget gitu. Kalau orang Betawi kurang gurih. Ya, tambahin micin tuh. Tergurih. Ya. Wala antum. Nah, paham? Kalau nggak paham ntar datang ke studio aja. Kita belajar bareng. Nah, nanti kan ada program Mutiara La'ala ya. Kemudian di Islamik juga ada metode Al-Barki. Nah, buat mitra JSC yang mungkin pengen langsung praktek, itu ke metode Al-Barki. Ada nanti sama Ustadz Landi ya, sama bagian-bagian takmir gitu. Alhamdulillah. Ya, udah berapa banyak tuh muridnya, udah rame. Nah, jangan sampai kita nggak bisa baca Quran, malu kan. Orang Islam tapi jago bahasa Inggris, nggak bisa baca Quran, lucu. Ya, jangan sampai lah. Kita Islam apa ini kan? Islam KTP jangan-jangan. Nah, kita harus bisa baca Quran, minimal surah Al-Fatihah. Ya nggak? Sesuai dengan kaidah tajwid. Wala antum, apalagi contohnya? Di sini apalagi nih? Bima unzila min qabl. Nah, itu fathah juga. Fi anfusikum aja. Fi yang matobi yang lain. Fi anfusikum. Ya. Fusikum. Ada matobi'i fi, ada hamzah lain kalimat. Anfusikum tuh di dalam diri kalian bisa. Atau kalau biasanya nafsun tuh yang maksudnya diri ya, nafsun tuh diri bisa diartikan gitu. Ada yang mengartikan mungkin nafas, enggak lah. Fi anfusikum tuh di diri kalian. Ya. Anfus ini sendiri kalimatnya. Ya, artinya ini fi sendiri, artinya di dalam gitu. Nah, dia bertemu gitu. Maka disebut mat jais munfasil. Jais. Nah, ini mah ikhfa, lagi-lagi ada ikhfa-nya lagi nih. Ikhfa. Dia bertemu di lain kalimat gitu. Makanya kalau kita bertemu dengan pasangan kita di lain tempat, maka pertemuan itu disebut mat jais. Aku ketemu kamu di mana? Mat jais aja lah kita. Oh, udah paham tuh harusnya. Ya, ini berarti cowok sama ceweknya belajar tajwid. Ini kalau calon perempuan yang nggak belajar tajwid nggak ngerti jais lagi. Ya, makanya ya tadi di lain tempat. Dibacanya apa? Boleh 2 harokat. Namanya jais. Makanya tadi arti ini sangat penting. Kalau kita udah tahu arti ini secara bahasa, itu mudah mencernanya. Boleh. Oh, boleh. Boleh 2 harokat. Fi anfusikum. Boleh. Yang afdol. Napasnya panjang misalnya kan. Fi anfusikum. 5 harokat ya. 5 ketukan, 5 tempo gitu. Nah, inilah mat jais munfasil. Nah, kita sedikit ulang dari pertama, apa itu mat? Panjang, jais boleh, munfasil terpisah. Hukumnya tadi, ini yang paling penting. Tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat 3A, B, C. Mat tobi'i ketemu hamzah di kalimat. Ya. Gampang hafalnya. Cara bacanya boleh seperti mat tobi'i 2 harokat, yang afdol mah 5 harokat. Gitu, 5 ketukan, 2,5 alif. Contohnya ya ini. Wala antum. Nah, bedanya mat jais sama mat wajib, yang mat wajib itu ya wajib baca begitu. Ja'a. Nah, cuman perlu dibedakan. Kalau lagi belajar bahasa Arab nggak perlu pakai ilmu tajwid. Oh, itu ntar ngomong Arabnya jadi bacaan Quran kan. Ila aina anta. Aina huwa, di mana dia?
lama itu. Ngobrol tuh ku sejam. Cuman 2 kata dong sejam. Ya, makanya tadi harus ngaji. Iya nggak? Oh, bahasa Arab mah beda, tajwid mah beda, nahwu mah beda, sorof mah beda. Gitu. Jadi jangan disamain. Lagi ngobrol pakai tajwid itu kelar itu. Ya, lama-lama baca Al-Baqarah nanti obrolannya. Gitu, panjang. Ya. Nah, itu tadi Mitra JC sedikit penjelasan tentang mad jaiz munfasil. Ya. Walaupun nanti banyak pendapat-pendapat yang lain sedikit berbeda, yaitu biasa. Yang penting kita tahu dasarnya aja dulu, itu yang paling penting Mitra JC. Kemudian dipraktekkan, apalagi nanti udah mau bulan Ramadan ya. Nah, ini silahkan dicatat, nah nanti datang tuh ke guru ngajinya. Suruh cek bacanya tadarus. Jadi tadarus itu definisinya bukan baca Quran sendiri itu. Tadarus itu ada murid, ada gurunya. Gurunya itu yang ngoreksi nanti, itu yang disebut tadarus. Banyak yang salah mengartikan tadarus baca Quran sendiri. Antar kalau salah gimana itu? Siapa yang tanggung jawab? Ya. Karena bacaan Quran kalau dibaca tidak sesuai dengan ilmu tajwid itu dosa. Jadinya makanya harus ada gurunya. Maka selama dia belajar dengan seorang guru, itu dimaaf dosanya. Gitu. Selama dia masih belajar, tapi kalau udah nggak belajar, lagu-laguan baca sendiri, itu bisa dosa. Ya. Jadi kita harus tahu hukumnya. Oh, baca sendiri ini dosa nih. Harus ngaji pakai guru. Kalau nggak ada guru, ya dicari guru yang lain. Gitu, gurunya nggak ada. Karena sudah mau Isya, ini Mitra JC, ya Bang Jay kira cukup, dan mohon maaf jikalau banyak kekurangan pastinya. Syukuran kasiron Mitra JC ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering.